Pada video kali ini kita akan membahas tentang sintesis protein atau sintesis polipeptida. Komponen yang diperlukan dalam proses sintesis protein meliputi 1. ADN atau DNA. Berfungsi sebagai pemberi perintah kepada ARND untuk proses sintesis protein. Bagaimana cara memberi perintahnya? Yaitu dengan cara mencetak ARND melalui proses transkripsi. DNA ini berbentuk double helix, pita kembar berpilin. Satu pitanya disebut sebagai pita ADN sense yang dialah sebagai gennya, sedangkan pita pasangannya, komplementernya, disebut sebagai pita ADN antisense. Antisense ini sebagai pencetak atau template ARND. Triplet atau urutan 3 basa pada pita antisense disebut kodokin yang komplementer terhadap pita sense dan kodon ARND. Kita umpamakan di sini DNA, satu pitanya yang berwarna biru ini kedudukannya 5 aksen, 3 aksen. Kemudian pasangannya nanti pasti 3 aksen, 5 aksen. Nah, yang 5 aksen, 3 aksen ini disebut pita sense. Dia sebagai coding strand yang bukan pencetak. Kemudian komplementernya yang 3 aksen, 5 aksen ini yang disebut sebagai pita antisense atau pencetak atau template. Kita lihat gambar di sini, yang biru 5 aksen, 3 aksen. 5 aksen ini adalah kedudukan fosfatnya di atom C nomor 3 milik gula deoksiribosa. Jadi yang di sini 5 aksen, yang di sana 3 aksen. Maka komplementernya adalah 3 aksen, 5 aksen. Siapa yang akan mencetak mRNA atau RND? Yaitu yang 3 aksen, 5 aksen. Maka hasil cetakannya juga akan komplementer terhadap antisense. Maka kalau antisense-nya 3 aksen, 5 aksen, cetakannya juga 5 aksen, 3 aksen. Jadi berpasangan, komplementer. Sekali lagi, yang hijau ini 3 aksen, 5 aksen, dia adalah pencetaknya antisense, maka pasangannya yaitu sense 5 aksen, 3 aksen. Kemudian ARND atau mRNA yang dicetaknya akan komplementer terhadap pencetaknya. Pencetaknya 3 aksen, 5 aksen, ARND-nya 5 aksen, 3 aksen. Ini untuk lebih detailnya. Yang satu pita, kita lihat di sini ya. Pita yang ini memiliki urutan basa TAG, GTT, AAC, G apa dan seterusnya. Maka komplementernya adalah di sini ATC, ATC, CAA, TTG, G dan seterusnya. Yang berwarna merah ini adalah ARND hasil cetakannya. Loh, di sini kok yang berwarna merah kok berpasangan dengan yang pita bawah? Berarti yang bawah ini adalah pencetaknya, antisense-nya.
Coba kita lihat penggalan di sini. TAG ini adalah kodon triplet, maaf, triplet pada pita antisens. Maka berarti hasil cetakannya T berpasangan dengan A berpasangan dengan T, tapi karena nggak ada T pada ARN, maka diganti dengan U. Kemudian G berpasangan dengan C. G dengan C, T dengan A, T dengan A, dan seterusnya. Berarti ARND hasil cetakan dari antisens. Maka yang atas juga disebut dengan pita sens, bukan pencetak. Ini gambaran yang lain. Nah, sekarang yang ARNT. ARNT itu memiliki struktur seperti daun semanggi, ini seperti daun semanggi. Dia juga tersusun atas basa-basa nitrogen, di mana 3 basa nitrogen pada ujung kepala milik ARNT ini disebut antikodon. Jadi yang berperan tadi pertama adalah ADN, yang kedua adalah ARN. ARN itu ada 3 macam, ARND, ARNT, dan ARNR. Apa fungsi masing-masing? Sudah dibahas di video sebelumnya. Yang ketiga, ribosom yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Ribosom terdiri dari 2 subunit, yang satu berukuran besar disebut subunit besar dan satunya berukuran kecil disebut subunit kecil. Subunit kecil sebagai tempat perlekatan pita ARND. Sedangkan subunit besar memiliki 3 sisi, yaitu sisi aminoasil disingkat A, merupakan pintu masuknya ARNT. Kemudian sisi kedua namanya peptidil disingkat P, merupakan tempat merangkai asam amino menjadi polipeptida. Dan sisi yang ketiga, sisi exit disebut atau disingkat dengan E, sebagai jalan keluarnya ARNT dari ribosom. Jadi ribosom nanti akan masuk melalui pintu aminoasil A, kemudian dia akan merangkai asam-asam amino menjadi polipeptida, itu pada sisi peptidil P, dan dia akan keluar dari ribosom melalui sisi exit atau E. Ini gambarannya. Jadi ini ribosom yang subunit kecil ini mempunyai tempat berlekatannya pita mRNA atau ARND. Kemudian yang subunit besar ini ada 3 sisi, sisi aminoasil A, sisi peptidil P, dan sisi exit atau E. Komponen yang keempat yaitu asam amino. Asam amino adalah sebagai bahan mentah protein atau polipeptida. Ada 20 macam asam amino esensial yang dikode oleh kodon 3 basa yang disebut dengan kodon triplet. Karena ada 4 macam basa pada ARN, yaitu adenin A, urasil U, sitosin S, guanin G, maka akan terbentuk 4 kali 3. 3 itu kodon 3 itu tripletnya tadi,
4 itu jumlah basanya, ada 64. Karena asam amino yang dikode itu hanya ada 20, sementara kodenya ada 64, maka masih tersisa 44 kodon. Hal ini tidak masalah karena ada beberapa asam amino yang dikode oleh lebih dari satu kodon. Untuk gampangannya begini. Ada 4 huruf AUSG yang akan digunakan untuk menamai anak. Misalnya anak yang dinamai itu ada 20. Ada 20 anak yang harus dinamai dengan 4 huruf saja. Maka supaya semuanya ternamai dibutuhkan minimal satu anak itu namanya 3 huruf. Kalau 3 huruf namanya, maka akan terbentuk 64 nama. Padahal anak yang harus dinamai hanya 20, berarti akan ada sisa 44 nama. Hal ini tidak bermasalah karena ada satu anak yang namanya lebih dari satu nama. Misalnya Anton disebut juga misalnya bodong karena wujudnya bodong, disebut juga cerdas karena otaknya cerdas dan seterusnya. Di sini contohnya asam aminoleusin disingkat leu itu terdiri dikode oleh 6 kodon, dinamai oleh 6 kodon, yaitu UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, dan CUG. Kalian nggak harus menghafalkan ini karena sudah ada tabelnya nanti. Khusus untuk kodon AUG, ini mengkode asam amino metionin sekaligus berfungsi sebagai kodon start, kodon yang mengawali proses transkripsi pada unit transkripsi. Ada 3 kodon yang tidak mengkode asam amino apapun. Kodon itu adalah UAA, UAG, dan UGA. Dan sekaligus berfungsi sebagai kodon stop, kodon yang mengakhiri proses transkripsi dan menyebabkan ARND terlepas dari cetakannya, yaitu dari ADN antisense. Ini tabel asam amino. Di sini disebut juga tabel kodon. Ingat, kalau ADN itu urutan 3 basanya, yang pita sense disebut gen, yang pita antisense disebut pudugin, sedangkan pada RND 3 basanya masing-masing disebut kodon. Di sini ada UCAG, urasil, sitosin, adenin, guanin. Kemudian di sini juga urutannya UCAG, di paling kanan juga UCAG. Maksudnya begini, ini yang di kiri ini basa pertama, yang di atas basa kedua, dan yang di kanan basa ketiga. Misalnya membacanya begini. Bahasa pertamanya U, bahasa keduanya U, bahasa ketiganya U, maka di sini kodonnya U. Misalnya yang ini, bahasa pertamanya A, bahasa keduanya U, dan bahasa ketiganya C. Maka di sini A, U, C, dan seterusnya. Pokoknya yang paling kiri ini bahasa pertama, tengah itu atas bahasa kedua, dan kanan itu bahasa ketiga. Nah, UUC ini mengkode asam amino PHE, fenilalanin. Nanti dalam buku paket
PHE itu namanya fenilalanin. Jadi fenilalanin itu digodok